Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih, yang kali ini berjudul tentang kisah pelet puter giling. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama N Laila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun sebelum itu, semua nama sudah disamarkan ya teman-teman, karena itu merupakan privasi. Jadi untuk keamanan bersama, kita samarkan semua namanya. Nah, mari kita langsung saja, daripada lama-lama, kita menuju ke ceritanya. Aduh, maaf, aku nggak sengaja, ucap Ririn. Iya mbak, maaf juga ya, nggak apa-apa. Aku juga tidak lihat soalnya. Belum kenal, udah kamu aku aja, Ibu Didi. Iya nggak apa-apa, jawab Ririn. Didi langsung jatuh cinta pada saat pertama kali bertemu dan melihat paras cantik yang dimiliki oleh Ririn. Oh iya, kenalin, aku Didi, kamu siapa? Aku Ririn. Maaf ya, aku buru-buru, ucap Ririn yang lalu pergi meninggalkan Didi begitu saja. Saat itu keduanya berpapasan di sebuah trotoar jalan kota. Waktu itu Ririn tengah buru-buru untuk segera sampai ke kantor. Begitu juga dengan Didi, dia buru-buru kembali ke kantor tempat kerjanya yang letaknya tidak terlalu jauh dari kantor Ririn. Hingga suatu ketika pertemuan yang singkat itu membuat Didi selalu terbayang-bayang dengan sosok Ririn yang cantik dan manis. Bahkan dia sempat mencari-cari tahu informasi tentang Ririn, tapi Didi belum juga dapat menemukannya. Singkat ceritanya, saat jam istirahat pekerja, Didi istirahat di warung yang ada di dekat kantor kerjanya. Betapa senangnya dia ketika melihat Ririn yang tengah duduk sendirian di warung sembari menyantap makanannya. Dengan segera Didi menghampiri Ririn karena saat itulah kesempatan dia bertemu kembali dengan Ririn. Hai, boleh gabung nggak? Tanya Didi. Ririn yang sedang menyendok nasi di piring sontak terkejut dan perlahan-lahan dia menatap ke arah Didi. Didin, ucap Ririn. Bukan Didin, tapi Didi nggak pakai N, jawab Didi. Oh iya, maaf lupa. Iya, boleh silakan duduk, timbal Ririn. Makasih ya. Kamu gak pesan makanan? Udah kok tadi, tinggal nunggu dianterin ke sini aja, kata Didi. Didi terus memandangi wajah Ririn. Dia sangat kagum dengan kecantikan yang dimiliki oleh Ririn sehingga membuat dirinya menjadi salah tingkah ketika ditatap tajam tanpa kedipan mata oleh Didi. Kamu kenapa sih ngeliatin aku seperti itu terus? Aku kan jadi salah tingkah, ucap Ririn. Gak apa-apa, pengen lihat kecantikan kamu aja. Beberapa saat kemudian, makanan pesanan Didi pun akhirnya datang. Oh ya Rin, kamu sering makan di warung sini ya? Iya Di, sering, tapi kadang kalau malas juga kesini ya ke kantin kantor. Tapi kok aku gak pernah ketemu kamu di sini ya baru kali ini, ungkap Didi. Ya mungkin kita pas gak barengan jadi ya gak ketemu. Oh iya, aku boleh minta nomor HP kamu gak Rin? Boleh kok, jawab Ririn. Setelah mendengar ucapan dari Ririn, hati Didi langsung senang sekali. Ririn pun segera memberikan nomor HP-nya kepada Didi. Makasih ya Rin. Iya, sama-sama. Keduanya lalu melanjutkan menyantap makanannya. Kamu sudah lama kerja di kantor itu? Ya lumayan sih Di, sudah 3 tahun. Setelah selesai makan, keduanya kembali ke kantor masing-masing untuk melanjutkan pekerjaannya. Singkat ceritanya, malam harinya Didi menghubungi nomor Ririn dengan mengirimkan sebuah pesan. Dan ternyata tidak lama pesan yang dikirimkan oleh Didi langsung dibalas oleh Ririn. Sontak Didi langsung senang sekali karena pujaan hatinya itu membalas pesannya. Hingga akhirnya kedekatan mereka pun semakin dekat. Namun keduanya belum menjalin hubungan karena Didi merasa ragu, takut ditolak cintanya oleh Ririn.
Setiap hari saat jam istirahat mereka selalu janjian untuk ketemu di warung dekat kantor. Warung tersebut letaknya berada di tengah-tengah antara kantor Ririn dan Didi. Siang itu Ririn sudah lebih dulu datang ke warung itu, bahkan sudah memesan makanan. Beberapa menit kemudian Didi pun datang dan langsung memesan makanannya. "Udah nunggu lama ya di sini?" "Enggak kok, baru beberapa menit aja," jawab Ririn. Hingga akhirnya Didi sudah yakin hari itu akan menyatakan cintanya kepada Ririn di warung itu. Karena menurutnya itu waktunya sudah pas. Apalagi perasaan cinta yang sudah bergejolak kepada Ririn. "Rin, aku mau ngomong sesuatu sama kamu," ucap Didi. "Ya mau ngomong apa? Ngomong aja, Di." "Jadi gini Rin, kita kan udah deket lama. Saat pertama kali kita ketemu papasan itu, aku sudah langsung jatuh cinta sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku?" ungkap Didi. Gimana ya, Di? Aku juga udah nyaman sama kamu. Aku juga sudah sayang sama kamu, tapi maaf ya aku gak bisa," imbu Ririn. "Gak bisa kenapa, Rin? Katanya kamu nyaman sama aku." Dalam hati Didi sudah tidak karuan, jantungnya berdetak dengan cepat. "Ya, aku gak bisa nolak. Aku mau jadi pacar kamu," jawab Ririn sembari tersenyum. "Beneran, Rin?" "Iyalah." Baguslah kalau gitu," ucap Didi. Perasaan yang tadinya sudah down seketika kembali bahagia. Beberapa saat kemudian, makanan pesanan mereka pun datang. Akhirnya mereka pun menjalin hubungan. Hari-harinya selalu penuh dengan kebahagiaan. Saat pulang kerja, Ririn diantarkan pulang oleh Didi sampai rumahnya dengan mengendarai motor berboncengan. Itu sudah membuat Ririn sangat bahagia. Apalagi setiap sore mereka dapat melihat pemandangan yang indah senja hari yang berwarna jingga. Dan kali ini untuk pertama kalinya Didi ke rumahnya Ririn. Perjalanan dari kantor menuju ke rumah Ririn sekitar 20 menit. Dan kebetulan tadi pagi Ririn berangkat naik angkutan umum karena motor miliknya itu bannya itu pecah. Di tengah-tengah perjalanan, Ririn dan Didi bercerita dengan asiknya. Mulai bercerita tentang pekerjaan yang dijalani hari ini, bahkan tentang hal yang lainnya. Samar-samar terdengar suara azan maghrib yang berkumandang dari toa masjid. Perjalanan menuju ke rumah Ririn, mereka harus melewati jalanan depan kuburan. Saat Didi melajukan motornya cepat-cepat, tiba-tiba saja ada seekor kucing yang melintas tepat di hadapannya. Sontak Didi mengerem motornya, mendadak membuat Ririn terperanjat. "Ada apa, Di?" tanya Ririn. "Tadi ada kucing di depan nyebrang. Emangnya kamu gak lihat?" "Iya, aku gak lihat, Di. Udah lanjut jalan aja dah, serem depan kuburan begini. Hati-hati, gak usah ngebut, mari-mari." "Iya Rin, maaf ya," kata Didi. Didi pun kemudian segera melanjutkan kembali perjalanan untuk segera sampai di rumahnya Ririn. Namun tiba-tiba hembusan angin kencang melintas ke arah mereka, merasuk ke dalam tubuh, membuat bulu kuduk merinding. Di saat yang bersamaan mereka mencium aroma bau anyir dan bau kemenyan. "Kamu mencium bau aneh gak, Rin?" "Iya nih, bau apa ya?" ucap Ririn. Keduanya saat itu sudah berada di area kuburan, tepat pada waktu maghrib yang kebetulan kuburan itu areanya sangat luas. Tiba-tiba saja mereka mendapatkan kesialan, motor yang ditumpanginya mereka itu seketika mogok. "Duh, kenapa lagi nih motor?" kesal Didi kala itu. Dengan segera Ririn pun turun dari motor dan mendorong motor Didi. "Kenapa sih, Di, ini motornya, Di? Kok bisa begini?" tanya Ririn. "Gak tahu ini. Padahal biasanya gak pernah seperti ini. Maaf ya Rin, kamu jadi capek," ungkap Didi. "Gak apa-apa, Di. Ya namanya juga apes," kata Ririn. Terdengar suara wanita yang cekikikan membuat bulu kuduk menjadi tambah berdiri. Dan saat itu, tepat di samping mereka berjalan, ada sosok wanita berpakaian putih dengan rambut yang acak-acakan dan wajah yang hancur penuh dengan darah, serta mengeluarkan bau anyir yang menyengat menyeruak masuk ke dalam hidungnya. Dan saat itu juga mereka berdua gemetaran, keringat membasahi tubuhnya. Wajahnya terlihat memucat pasi. Dengan segera Didi dan juga Ririn mempercepat mendorong motornya. Hingga beberapa saat kemudian akhirnya mereka sampai di pemukiman warga.
Didi segera mencari penjual bensin karena ternyata motor yang dibawanya itu kehabisan bensin. Sekitar pukul 6:30 malam, akhirnya mereka sampai juga di rumahnya Ririn. "Ayo masuk dulu, istirahat, Dik." "Iya, Rin," jawab Didi dengan singkat. Keduanya kemudian melangkah menyambangi teras rumah Ririn. "Assalamualaikum," ucap Ririn. "Waalaikumsalam," terdengar sahutan salam dari balik pintu. "Baru pulang, Rin?" tanya ibunya. "Iya, Bu, ini kenalin Didi, pacar aku." Dengan segera Didi memperkenalkan dirinya kepada ibu Ririn. "Ya udah, ayo masuk dulu." Lalu ibunya Ririn segera membuatkan minuman untuk Didi dan juga Ririn. Beberapa saat kemudian, saat ibunya kembali dengan membawakan minuman yang diletakkan di atas penampan. "Ini silakan diminum, Nak." "Terima kasih ya, Bu," jawab Didi. Singkat ceritanya, Ririn yang bekerja di kantornya, dia dipindah tugaskan ke luar kota karena ada proyek yang harus dikerjakan oleh Ririn di luar kota. Dengan itu Ririn jadi tidak bisa bertemu lagi sama Didi. Mereka hanya bisa berbincang lewat telepon atau kirim pesan saja. Sebelum Ririn berangkat keluar kota, dia ketemuan terlebih dahulu kepada Didi untuk berpamitan. Mereka ketemuan di rumahnya Ririn. Didin pun segera datang ke rumah Ririn karena Ririn akan menyampaikan hal yang sangat penting sekali. "Assalamualaikum," ucap Didi. "Waalaikumsalam," jawab Ririn sembari membukakan pintu. "Silakan masuk, Di." Mereka pun duduk di kursi ruang tamu. Sebelum menyampaikan sesuatu, Ririn membuatkan minuman terlebih dahulu untuk Didi. Beberapa saat kemudian Ririn pun kembali dengan membawakan minuman. "Kamu mau ngomong apa, Rin? Katanya penting." "Jadi gini, Di. Aku dipindah tugaskan keluar kota, ada proyek yang harus aku kerjakan di sana," ucap Ririn. "Kapan, Rin? Kenapa dadakan, Rin? Terus berapa lama?" "Kita nggak bisa ketemu dong, Rin, kalau gitu," cecar Didi. "Iya, Di. Aku aja juga kaget. Soalnya kan dadakan juga. Besok aku berangkat, Di. Katanya sih sekitar 6 bulan aku di sana." "Lama banget, Rin." "Ya udah, mau gimana lagi? Itu sudah menjadi tanggung jawab kamu juga. Yang penting kamu harus sering berkabar sama aku ya." "Ya, kamu tenang aja. Aku pasti kabarin kamu, Di. Kita saling percaya aja," kata Ririn. Malam harinya Ririn mempersiapkan sebuah perlengkapan untuk dibawa besok hari. Dia mengemasi pakaian-pakaiannya dan dimasukkan ke dalam koper besar. Setelah semuanya selesai, Ririn membaringkan tubuhnya karena terasa sangat lelah. Malam itu dia tidak bisa tidur, entah apa yang dipikirannya. Kedua matanya melamun dengan tatapan kosong. Beberapa saat kemudian, hujan deras datang mengguyur disertai dengan guruh guntur petir yang menyambar. Keesokan harinya, Ririn sudah bersiap-siap untuk berangkat keluar kota. Segala perlengkapan sudah dibawa dan juga dicek takut ada yang ketinggalan. Didi pun datang untuk mengantarkan Ririn pergi ke stasiun. Sesampainya di stasiun, Didi melihat kepergian Ririn menuju keluar kota. Perjalanan menuju keluar kota yang dituju Ririn sekitar 4 jam perjalanan. Beberapa jam kemudian akhirnya Ririn pun sampai juga di tempat tujuan. Dia langsung pergi ke tempat kosan yang sudah disediakan dari pihak kantornya. Di sana dia tinggal sendirian dan harus hidup mandiri. Singkat ceritanya, Ririn sudah mulai bekerja di kantor yang ada di luar kota dan dia bertemu dengan rekan-rekan kerjanya yang baru. Hingga suatu ketika di kantor itu Ririn bertemu dengan seorang pria yang bekerja bersama dengan Ririn. Kita sebut saja namanya Harry. Harry pertama kali bertemu dengan Ririn sudah langsung terpikat dan juga jatuh cinta. Keduanya selalu makan siang bareng di kantin saat jam istirahat. Mereka saling mengobrol satu sama lain dan bercerita tentang kesehariannya. "Rin, kamu di sini tinggal sama siapa?" "Aku tinggal sendirian, Her, di kosan. Kan aku dipindah tugas ke sini." "Kosan kamu di sebelah mana? Jauh nggak dari kantor ini? Nanti kapan-kapan aku main ke kosan kamu ya." "Mau ngapain, Her? Nggak usah lah. Kan aku sendirian di kosan, nanti takut banyak cipiran," kata Ririn. "Ya nggak usah nyamperin ke kosan, aku tunggu di depan jalan aja." Namun Ririn tidak menjawab lagi ucapan dari Harry.
dia kembali menyantap makanan yang ada di hadapannya. Sementara Didi selalu mengirimkan pesan kepada Ririn, tapi dia membalas pesan dari Didi sudah tidak seperti dulu lagi, sekarang menjadi cuek. Ririn membalas pesan dari Didi dengan alasan sedang sibuk dan tidak ada waktu untuk membalas pesan. Didi yang sudah jauh itu pun dengan Ririn, ia merasa curiga dengan sikap Ririn akhir-akhir ini. Hati Didi terasa cemas, khawatir karena takut Ririn berpaling dengan pria lain yang ada di luar kota. Saat malam hari, Didi mencoba menelepon Ririn untuk melepas kerinduannya. Halo Rin, apa kabar? Kamu lagi apa? Baik Di, aku mau tidur dulu ya, capek banget, besok pagi teleponnya, kata Ririn. Didi pun langsung terdiam lemas karena sikap dari pacarnya itu telah berubah akhir-akhir ini. Sedangkan Ririn yang beralasan mau tidur malah dia teleponan dengan Harry hingga larut malam dan ngobrol dengan asiknya. Ketika Didi tertidur di dalam mimpinya, dia melihat Ririn sedang jalan bersama dengan laki-laki lain. Saat itu Didi melihat Ririn sedang berjalan berdua di mall dengan cowok lain dengan kedua mata kepalanya sendiri. Sontak hati Didi terasa sangat hancur sekali melihat itu. Hingga saat itu Didi langsung menegur Ririn dan cowok itu, namun betapa sakitnya Didi ketika dia tahu kalau Ririn lebih memilih cowok itu. Karena mimpi buruknya itu, dia sontak langsung terperanjat bangun dari tidurnya dengan napas yang tidak beraturan dan perasaan penuh dengan emosi yang membara. Dengan segera, dia menghubungi Ririn. Tapi tidak ada balasan sama sekali, karena jam dini hari sudah pasti Ririn sudah tidur. Saat itu Didi jadi tidak bisa tidur hingga esok harinya. Singkat ceritanya, kedekatan yang dijalani oleh Ririn dengan Harry semakin dekat saja, hingga akhirnya Harry menyatakan cintanya kepada Ririn. Ririn yang merasa sudah nyaman pun dengan Harry. Akhirnya, dia pun menerima cinta dari Harry ini. Tanpa sepengetahuan Didi, namun Ririn belum memutuskan hubungan dengan Didi. Dia telah mengkhianati Didi kali ini. Suatu ketika Didi merasa tidak enak perasaannya, dengan segera dia menghubungi Ririn lewat teleponnya. Ririn pun mengangkat telepon dari Didi. Halo Rin? Iya halo Di, ada apa ya? Tanya Ririn. Kamu lagi apa Rin? Kenapa kamu berubah akhir-akhir ini? Aku lagi istirahat kerja. Gimana ya? Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi Dedi, ucap Ririn. Emangnya kenapa Rin? Apa kamu sudah ada cowok lain? Iya Di, aku sudah punya cowok lain, maaf ya, kata Ririn. Kenapa gitu Rin, kamu jahat banget sama aku. Emangnya aku salah apa? Kamu gak salah, tapi aku sudah nyaman dengan cowok lain. Intinya begitu aja dah, jawab Ririn. Kemudian Ririn mematikan ponselnya begitu saja, dan semenjak saat itu mereka sudah tidak saling mengirim kabar. Didi yang sangat mencintai Ririn sekarang selalu melamun dan kadang senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Apalagi rambutnya sudah acak-acakan, tidak terawat sama sekali, bahkan tubuhnya yang terlihat semakin kurus karena tidak nafsu makan. Suatu ketika di kantornya, Didi melamun saat bekerja hingga dia ditegur oleh atasannya. Didi, kamu itu melamun terus, niat kerja atau tidak? Bentaknya. Sontak Didi yang sedang melamun langsung terperanjat kaget. Iya pak, maaf pak, jawabnya. Kemudian setelah atasannya itu pergi, Didi masih saja terlihat tidak bersemangat dan wajahnya tertekuk. Salah satu rekan kerja Didi pun menanyakan kepada Didi. Di, kamu itu kenapa sih akhir-akhir ini melamun terus? Pasti soal cewek ya? Ucap Joni. Iya ini John, Ririn tega banget sama aku. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Wanita pengkhianat seperti itu masih banyak wanita yang lain, ujar Joni. Aku tuh sangat cinta sama dia John, kamu gak tahu. Alah, kau itu Di. Singkat ceritanya, saat jam istirahat Didi pergi ke warung yang biasanya dia bertemu dengan Ririn, tapi kali ini dia datang ke warung sendirian. Ketika sedang menyantap makanannya di meja makan, sebelah ada beberapa karyawan kantor lainnya. Mereka sedang menceritakan tentang pelet untuk wanita. Didi yang saat itu mendengar itu,
dia langsung menyimak obrolan itu dengan pasang telinga lebar-lebar. Karyawan lain itu menceritakan tempat dukun pelet ampuh untuk memelet hati wanitanya. Dan kebetulan yang Didi dengar mereka memiliki masalah yang sama. Karyawan itu ditinggal pacarnya yang memilih cowok lain. Didi pun memberanikan diri untuk menanyakan obrolan tadi kepada mereka. Maaf nih mas, tadi saya nggak sengaja dengar mas membicarakan tentang pelet ya. Iya mas, kenapa mas? Masnya juga mau? Nanti saya kasih tahu alamatnya. Dukunnya sangat ampuh. Saya juga berhasil membuat pacar saya yang berselingkuh itu kembali lagi, ucapnya. Iya mas, saya mau. Di mana tempatnya? Karyawan itu pun langsung memberikan alamat tempat dukun pelet itu kepada Didi. Singkat ceritanya, dengan alamat yang didapat Didi segera berangkat ke tempat dukun pelet tersebut. Dia mengendarai motornya. Letak rumah Mbah Mojo itu harus ditempuh sekitar 3 jam perjalanan. Perjalanan yang dilaluinya harus melewati jalanan yang benar-benar hutannya itu dengan pepohonan yang rindang. Dia sangat bersemangat sekali karena Didi akan mendapatkan kembali Ririn. Beberapa saat kemudian Didi pun akhirnya sampai juga di tempatnya Mbah Mojo. Terlihat ada sebuah rumah yang terbuat dari bambu di tengah hutan. Dia kemudian segera menyambangi rumah itu, namun rumah itu terlihat tertutup. Kemudian dia mengetuk pintu. "Permisi," ucap Didi. Akan tetapi tidak ada sautan dari dalam rumah itu. Dia pun kemudian mengetuk pintu hingga beberapa kali. Beberapa saat kemudian akhirnya ada yang membukakan pintu itu dari dalam. "Mau apa kamu datang ke sini?" tanya Momojo. Saya mau," ucap Didi terpotong. "Ya sudah, masuk. Kita bicarakan saja nanti di dalam," timbal Momojo. Dengan segera Didi pun masuk ke dalam rumahnya Mbah Mojo dan duduk di kursi yang terbuat dari bambu. Mbah Mojo juga memberikan hidangan minuman dan beberapa makanan kepada Didi. "Bagaimana? Ceritakan saja apa maksud kedatanganmu." "Jadi gini Mbah, saya ingin wanita pujaan hati saya itu kembali kepada saya," kata Didi. Seketika Mbah Mojo langsung tertawa terbahak-bahak mendengarkan apa yang diucapkan ataupun yang dikatakan oleh Didi. "Ada lagu tirakat dan juga ritual yang harus kamu lakukan tentunya untuk memasang ataupun mengirimkan pelet itu," kata Mbah Mojo. "Baik Mbah, saya akan lakukan apapun itu asalkan pujaan hati saya bisa kembali lagi dengan saya." "Apa kamu siap dengan segala resiko yang akan terjadi nanti?" tanya Mbah Mojo memastikan. "Iya Mbah, saya siap kok," kata Didi. "Kamu harus melakukan tirakat puasa mutih pada hari kelahiran si target. Misalnya jika wanita yang kamu kembalikan itu lahir pada hari Selasa Kliwon, ya kamu harus puasa di hari Selasa Kliwon itu." "Oh gitu ya Mbah, baik Mbah. Lalu bagaimana lagi Mbah?" tanya Didi. "Lakukan saja puasa mutih itu dulu di rumah kamu. Lalu saat tengah malam nanti, setelah berpuasa itu, kamu lakukan dengan mengitari rumah kamu sebanyak 7 kali dengan membacakan mantra kejawen tanpa menggunakan alas kaki. Lakukan itu terus selama 21 hari berturut-turut. Setelah 21 hari itu sudah kamu lakukan, kembalilah lagi ke sini untuk melakukan ritual selanjutnya." "Baik Mbah, saya akan lakukan itu Mbah," kata Didi. "Nanti saat kamu akan datang ke sini bawa foto si target itu." Singkat ceritanya, Didi pun kembali pulang ke rumah. Sesamanya di rumah, dia mencari tahu kelahiran dari si Ririn. Dia mencari tahu kepada rekan kerja Ririn yang ada di kantor untuk menanyakan kepada Ririn. Dan akhirnya, dengan segala caranya, akhirnya Didi mendapatkan hari lahir dari Ririn itu. Ternyata Ririn lahir pada hari Kamis Wage, dan kebetulan besok adalah hari Kamis Wage, jadi dia segera melakukan puasa mutih tersebut. Pagi itu Didi sudah melakukan puasa mutih. Sebelum puasa mutih, dia sudah melakukan mandi keramas terlebih dahulu. Setelah puasa mutih hari Kamis Wage itu sudah dilakukan, malam harinya Didi melakukan ritual dengan mengitari rumahnya sendiri pada jam 2 dini hari tanpa menggunakan alas kaki sebanyak 7 kali.
dan kemudian merapalkan mantranya puter giling yang sudah dia berikan oleh Mbah Mojo. Sun mate ajuku puter giling sukmo. Tak jaluk guru kuasamu jabang bayine, ririn sukmamu linglung koyo beksi muter, muliho sangkang paran asalmu yoiku jabang bayine Didi. Kira-kira seperti itu bunyinya ya teman-teman. Saka kersaning Gusti puter giling kumiling, pitung bumi pitung langit, akulung-kulung padang terawang, katon teko lenging dan sebagainya. Mantra itu pun dibaca oleh Didi sembari mengitari rumah sebanyak 7 kali. Nah, ritual itu dilakukan oleh Didi selama 21 hari berturut-turut tanpa putus. Dan setelah 21 hari sudah dilakukan, Didi segera kembali ke rumahnya Mbah Mojo untuk melakukan ritualnya selanjutnya. Dan dia kemudian juga sudah membawa perbekalannya, persiapannya yaitu membawa foto si target. Sesamanya di rumah Mbah Mojo, sesajen sudah disiapkan di dalam ruangan ritual. Sebelum melakukan ritual itu, Didi dimandikan oleh Mbah Mojo dengan menggunakan air kembang 7 rupa terlebih dahulu, sembari Mbah Mojo membacakan mantranya. Setelah prosesi mandi air kembang 7 rupa sudah selesai dilakukan, kemudian Didi dan juga Mbah Mojo masuk ke dalam ruangan ritual. Terlihat sudah ada kemenyan, kembang setaman, jajanan tradisional, minyak misik, dan lain-lain. Saat masuk ke dalam ruangan ritual itu, Mbah Mojo mulai membakar kemenyannya. Asap dari kemenyan mulai mengepul dengan aroma bau yang khas dari kemenyan itu. "Mana foto targetnya?" ucap Mbah Mojo. Dengan segera Didi mengambil foto dari dalam dompetnya dan diberikan kepada Mbah Mojo. Beliau mulai mengoleskan minyak misik pada foto target yang kemudian foto itu diasapkan di atas kemenyannya sembari Mbah Mojo membacakan mantranya dengan mulut yang berkomat kamit. Ritual itu dilakukan dengan tujuan untuk mengundang kodam agar masuk ke dalam target yang diinginkan Didi kembali. Tiba-tiba saja hembusan angin masuk ke dalam ruangan itu membuat Didi gemetaran dan juga sangat takut. Suasana semakin mencekam ketika jendela ruangan itu menutup dengan sangat keras dengan sendirinya dan brak, sontak Didi terperanjat dan bulu kutuknya berdiri semua. Dengan bersamaan hembusan angin kencang itu yang masuk ke dalam ruangan tersebut, dia mencium aroma bau anyir darah dan bau bangga yang menyeruak masuk ke dalam hidungnya. Didi merasa ngeri dan juga ketakutan melihat apa yang dilakukan oleh Mbah Mojo. Beberapa saat kemudian akhirnya ritual tersebut sudah selesai dan keadaan sudah kembali normal seperti sedia kala. Angin itu sudah tidak ada lagi di sana. "Besok kamu harus pergi mencari air di mata air pegunungan. Lalu kamu ambil air itu dan masukkan ke dalam 3 kantong. Namun perjalanan yang kamu lalui untuk menuju ke tempat mata air pegunungan itu sangatlah tidak mudah. Ada banyak rintangan dan tantangan yang akan kamu lalui di setiap perjalanannya. Saat kamu sedang berjalan ada gangguan nanti. Jangan sampai kamu melihat ke arah gangguan itu. Setelah sudah mendapatkan air itu, kembali ke sini." Begitulah pinta Mbah Mojo. "Baik Mbah, saya paham dan saya mengerti. Saya akan lakukan itu dan saya akan kuat dengan godaannya." Begitulah jawab Didi dengan sangat semangatnya. Singkat ceritanya, keesokan paginya Didi segera pergi ke tempat mata air yang ada di pegunungan. Dia harus melewati jalanan yang berliku dan curam mengendarai motornya. Perjalanan yang ditempuh juga lumayan jauh, sekitar 2 jam perjalanan. Dia berangkat menuju ke pegunungan sumber mata air itu sekitar pukul 10 pagi. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang kedua ya teman-teman, yang nantinya pasti akan sangat menarik, yang sekaligus akan menjadi part terakhir dari keseluruhan alur cerita ini. Nah, untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan cerita setelahnya, kalian harus tetap stay tune terus di channel ini dengan cara kalian like, comment, dan share. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini juga.
Nah pokoknya kalian harus tetap stay tune terus di channel ini agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dan juga akhir dari kisah ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga kelanjutan dari cerita ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas atau mungkin terlalu lambat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.